Shalom, 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 Boker Tov. Have a good day, selamat memasuki hari yang baik, hari yang luar biasa buat kita semua. Saya menyapa Anda dimanapun Anda berada, di rumah, dalam perjalanan kah, di mana saja Anda berada. Firman Tuhan mengejar Anda. Dan apa yang saya mau katakan kepada Anda, firman Tuhan tidak pernah gagal. Tagline pada pagi hari ini berbicara tentang His word and purpose never fail. Firman-Nya, rancangannya tidak pernah gagal. Tuhan menghendaki supaya kita berpegang teguh kepada apa yang telah diucapkan dari mulutnya sendiri. Karena itu mari kita buka hati dan kita mengucap syukur kepada Dia pagi hari ini. Katakanlah, Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami sudah ada di hari yang baru. Kami sudah ada di dalam rancangan-Mu. Kami sudah ada di hari yang Kau jadikan. Di mana di hari yang Kau jadikan, kami percaya ada firman dan ada tujuan Tuhan untuk kami pada hari ini. Karena itu kami buka hati kami buka Tuhan pikiran kami untuk firman-Mu. Dan kami mau berjalan hari ini bersama dengan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Yes, pagi hari ini Tuhan berbicara kepada saya untuk menyampaikan kepada Anda semua bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu selalu berhasil. Dan ya, apa yang diucapkan dari perkataannya itu akan selalu tergenapi. Sebab Dia adalah Tuhan yang berfirman, ya. When He speaks, ingat perkataan yang saya pernah bagi kepada Anda. Ketika Tuhan berfirman, when He speaks, it was done. Ketika Dia berbicara, ketika Dia berfirman, maka firman Tuhan itu harus tergenapi. Tidak mungkin gagal firman-Nya. Hari ini kita akan lihat dari Yesaya 55 ayat 11. Ya, Yesaya 55 ayat 11 kita akan lihat berbicara tentang firman yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah gagal, tapi pasti berhasil. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Haleluya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekali lagi, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. So Isaiah 55 and the 11th verse says, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Haleluya. Firman Tuhan tidak pernah gagal apa yang keluar dari mulutnya. Dan tidak akan pernah kembali kepadanya dengan hampa atau gagal. Tapi it shall accomplish, itu akan berhasil. What I please, apa yang aku suka, apa yang aku senang, itu akan berhasil. And it shall prosper, haleluya, in the thing for which I send it. Dan itu akan berhasil, ya. Firman Tuhan akan berhasil dan memberikan kelimpahan dari apa yang Tuhan katakan. So praise the Lord. Kita adalah orang-orang yang Tuhan kasih pegangan, ya. Tuhan kasih pegangan untuk kita berjalan setiap hari. Pegangan kita adalah firman-Nya. Firman-Nya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan selalu berhasil. Karena firman Tuhan itu bagi kita adalah jalan. Firman Tuhan itu bagi kita jalan. Itu adalah kebenaran dan itulah hidup. Firman Tuhan itu adalah jalan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah hidup. Setiap orang yang menerima firman-Nya, maka orang itu berjalan setiap hari di atas kehidupan. Haleluya. Kan Yohanes 14 ayat ke-6. Yesus berkata, I am the way, I am the truth, and I am the life. Firman Tuhan itulah Dia sendiri. Itulah firman yang berhasil. Dia datang kepada kita yang disebut milik kepunyaannya. Dan Dia mau milik kepunyaan berjalan di dalam firman-Nya. Sebab firman adalah jalan. Firman adalah kebenaran. Kalau berbicara kebenaran itu berbicara tentang pembelaan. Firman juga berbicara tentang kehidupan. Setiap orang yang memasuki hari-harinya. Kan Alkitab katakan, sudah saya katakan beberapa hari yang lalu. Setiap hari itu adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita harus menangkap itu sebagai
pemahaman yang rohani, bukan hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang biasa. Tapi harus kita punya pengakuan bahwa setiap hari itu adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kita. Berarti Tuhan sediakan firman untuk kita setiap hari. Tuhan sediakan tuntunan untuk kita setiap hari. Dan kalau Tuhan sediakan hari, Tuhan sediakan firman, maka Tuhan juga sediakan jalan untuk kita lalui. Di mana perjalanan itu tidak akan sia-sia, tapi akan berhasil. Hari-hari ini, dengar baik statement ini. Kita hidup di hari-hari terakhir. Orang-orang yang mengakui Dia. Orang-orang yang bertobat dan datang kepada Dia. Orang-orang yang meninggalkan segala kesalahan dan kejahatan. Dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka orang-orang ini dimeteraikan dengan namanya. Itulah orang-orang yang Tuhan akan jadikan saksi. Karena mereka berjalan dengan firman. Firman yang tidak pernah gagal. Firman yang selalu berhasil. Itulah bagian orang-orang yang berjalan bersama Dia. Yang mengakui Dia setiap hari. Saya mau lepaskan iman ini kepada Anda. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Apapun masalah seberat, apapun masalah. Dengar, apapun yang masalah yang kita hadapi. Maut saja sudah dikalahkan oleh firman itu. Jadi kalau kita berjalan di hari-hari. Seperti bayang-bayang maut dikatakan oleh pemazmur. Sekalipun kita berjalan dalam hari-hari seperti bayang-bayang maut. Tapi Dia akan membawa kita masuk kepada pengalaman yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Coba kita lihat ayat itu ya di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ini. Mazmur 23 ini berbicara tentang Daud yang berjalan dituntun oleh firman-Nya. Ya, kita lihat. Mazmur 23, ini kekuatan buat kita pada hari ini. Mazmur Daud, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Praise the Lord. Itu dimulai dengan perkataan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh, kalau kita mau berjalan dalam firman, kita harus punya pengakuan. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kita harus berkata begini, seperti apa yang firman Tuhan katakan, itu juga pengakuanku. Sebab firman Tuhan tidak pernah gagal. Jadi Daud punya pengakuan akan Tuhannya. Itu harus terjadi dari pengakuan yang terjadi. Maka dikatakan, dimulai dari Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Aku tidak akan kekurangan, I shall not lack anything. Aku tidak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Itu lembah kekelaman itu adalah, kalau bahasa Inggris bilang begini. Ayat 4. "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death." Lembah kekelaman, it's the shadow of death, bayang-bayang maut. Tetapi karena Daud punya kepercayaan kepada tuntunan Tuhan, maka dia katakan, aku akan lalui lembah kekelaman itu dengan kehidupan yang kuterima dari Dia, gembalaku. Demikian pula kita hari-hari ini. Kalau kita menangkap firman, apapun persoalan kita lalui, kita berjalan dengan firman, kita berjalan dengan keberhasilan, kita berjalan dengan kebenaran, kita berjalan dengan kehidupan, maka kita akan mengalami apa yang firman Tuhan katakan tentang firman itu. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab, firman Tuhan sedang bersaksi tentang firman itu sendiri. The word is testifying himself. Haleluya. Firman sedang bersaksi tentang firman itu sendiri. Firman yang tidak pernah gagal. Kalau kita baca Alkitab, kalian harus tahu. Isaiah 55:11 is the testimony of the word itself. Yesaya 55 ayat 11 itu bersaksi tentang firman itu sendiri. Di mana dikatakan kalau Tuhan melepaskan firman ke bumi, firman itu tidak akan pernah kembali hampa. Tapi firman itu akan melaksanakan dan berhasil. Dia akan melaksanakan dan berhasil. It shall accomplish and prosper. Itu akan berhasil dan berkelimpahan. Berhasil dan berhasil dan berhasil. Tangkap firman Tuhan itu. Asalkan kita sudah menyelaraskan diri dengan Dia. Kalau kita sudah menyelaraskan diri dengan Dia, kalau kita sudah berbalik dari jalan-jalan yang salah, masakah kita tidak ditolong oleh Dia? Dia akan tolong. Makanya kita harus pegang firman Tuhan setiap hari dan bersyukur kepada Dia. Saya mau lepaskan iman ini kepada kalian semua, bahwa apapun yang kalian hadapi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab kita berpegang teguh kepada firman.
Kalau kita punya pikiran udah tidak mampu lagi berpikir bagaimana jalan keluarnya. Yes, akal budi kita sudah tidak mampu untuk memikirkan jalan keluar dari permasalahan kita. Tapi kuatkan, teguhkanlah hatimu. Ada firman yang kemarin saya baca, yang melampaui segala akal. Itu yang akan memelihara kamu. The word that surpasses all understanding, dikatakan oleh Alkitab. Firman yang melampaui segala akal. Ketika akal kita sudah tidak mampu menerjemahkan bagaimana kita mengatasi hidup kita. Tapi ada firman yang melampaui segala akal. My God, this is good. Ya, ada firman yang melampaui segala akal. Itulah yang akan membantu kita untuk kita melalui hari-hari kita. Dan akhirnya kita mengalami pengalaman dahsyat. Ingat ya, sekali lagi saya mau baca kemarin yang terambil dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. The damai sejahtera yang berasal dari Dia, shalom yang berasal dari Dia, itulah firman-Nya. Karena firman Tuhan juga itu adalah kabar baik. The word of the Lord is good news. So good news means shalom. Haleluya. Jadi kalau kita terima firman, kita terima kabar baik, kita terima shalom, maka kita terima firman yang tidak mungkin gagal. Firman yang selalu berhasil. Hari ini kulepaskan iman atas kehidupanmu. Lalu aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman hidup itu. Bapak, aku berdoa supaya mereka yang menyaksikan, mengikuti selama ini lewat live streaming ini akan punya kesaksian. Kekuatan dari firman yang tidak pernah gagal akan mereka alami. Ketika telah mereka berbalik dari jalan-jalan mereka salah. Dan penebusan-Mu Tuhan terjadi atas hidup mereka. Aku percaya sesuatu yang dahsyat, yang ajaib dan mulia. Di mana kekuatan firman-Mu itu terjadi, yaitu pembelaan-Mu, maka mujizat akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan lewat pagi hari ini aku berdoa setelah mendengarkan firman. Setiap senjata ditempatkan atas kami. Setiap rancangan dan jebakan-jebakan kuasa kegelapan. I declare and I decree. They are all fail. They fail. Mereka semua gagal dan mereka semua gagal. Sebab firman Tuhan yang berhasil. Tapi jerat musuh itu gagal. Di dalam nama Yesus. Biar mereka yang mengikuti live streaming Tuhan selama setiap hari akan mengalami betul firman Tuhan, ya dan amin. So I declare and I prophesy. Declare over you and I prophesy over you. Kalian adalah orang-orang yang dimeteraikan untuk keberhasilan, yang dimeteraikan untuk mujizat, yang dimeteraikan untuk pengalaman karena firman Tuhan yang kita telah dengar, yang adalah firman yang dahsyat, itu akan terjadi dalam hidupmu. Bahkan, my God, kemarin di dalam acara pertemuan fathering kami, saya sampaikan bahwa bulan Maret dan April, kalau orang Yahudi sana telah melalui satu perayaan namanya perayaan Purim, yaitu perayaan pembalikan keadaan. Begitu pula saya katakan kemarin, kalau kita sekarang berpegang kepada firman, maka rancangan musuh itu akan diubah oleh Tuhan menjadi mujizat, menjadi berkat buat kita semua. Sebab kita adalah orang-orang yang akan mengalami pembelaan Tuhan karena firman-Nya. Karena itu berbahagialah Anda yang berpegang teguh atas firman. Berbahagia Anda yang terus berjalan setiap hari dengan firman. Berbahagialah Anda yang setiap hari menyelaraskan diri dengan firman. Sebab kita berpegang teguh kepada firman yang adalah kehidupan. Firman yang adalah jalan. Firman yang adalah kebenaran. Firman yang adalah pengharapan. Yang adalah masa depan buat kita. So hari ini firman Tuhan itu aku katakan terjadi dalam hidupmu. Apa yang kita dengar dan apa yang kita telah doakan, yang kita telah percayai, itulah yang akan terjadi, yaitu firman. Haleluya. Sebab Dia masih sanggup untuk mengadakan mujizat. Firman Tuhan sama kekuatannya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Alkitab bersaksi tentang kekuatan firman, dan kekuatan dari firman itu masih ada sampai hari ini, yaitu firman tidak mungkin gagal. Firman Tuhan berhasil. His word and His purpose never fail. Firman-Nya dan rancangannya tidak pernah gagal untuk kita semua. Karena itu berpegang teguhlah kepada firman yang kita terima. Dan apa yang kita akui dan yang sudah saya doakan, maka percayalah, saya lepaskan perkataan iman tadi dan aku telah melepaskan deklarasi, maka akan ada kesaksian dari hidupmu. Secara supernatural, Anda akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, di mana akal budi sudah tidak sanggup lagi untuk berpikir. God shall intervene. Tuhan akan masuk di dalam hal-hal yang bagi manusia sudah tidak mungkin, sudah impossible. God, His word shall penetrate through the impossible situations, and it shall turn from the impossible to become
impossible, haleluya, dari yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Praise the Lord. Inilah kekuatan yang Tuhan taruh dalam saya, yang sudah saya bagikan kepada Anda semua. Berjalanlah bersama Dia. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ucapkanlah berkat kepada harimu. Ucapkan berkat atas keluargamu. Ucapkan berkat atas kelilingmu. Dan jadilah teladan. Jadilah orang-orang yang membawa pesan restorasi, yang membawa damai. Sebab kita adalah orang-orang yang akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. God bless you all. Selamat lagi memasuki hari ini. Dan biarlah kasih karunia yang berasal dari Tuhan, damai sejahtera, shalom, firman itu menaungi Anda dimanapun Anda berada. Hari ini lagi di dalam pekerjaanmu. Dan lihatlah Tuhan akan buka pintu terobosan, pintu keberhasilan. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil oleh karena firman-Nya. Firman Tuhan yang melampaui segala akal. Itulah yang memimpin kita dan membawa kita masuk dalam kemenangannya. God bless you all. Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang berikut. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, and stay alive. Saya harus selalu katakan, tetaplah hidup, stay alive. Kemudian stay connected with the covenant yang adalah firman-Nya sendiri. Amin, amin, and amin. I love you, I love you, I love you. Alamilah pengalaman bersama dengan firman. Kemudian siaplah untuk menjadi saksi dari kebesaran firman itu sendiri. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Rise. Haleluya. Bangkit and shine. Bangkit dan bersinarlah. Oh Bapa, terima kasih. Firman sudah kulepaskan atas mereka. Terjadilah Tuhan kekuatan firman bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada firman-Mu. They deserve to experience and taste Your word. Haleluya Abba. Thank you. Baruch Hashem Adonai. Melech haolam. Diberkatilah namamu. Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Dan biarlah di mana kami hidup, di mana kami tinggal, di negeri yang di mana Engkau percayakan untuk kami ada, di bangsa kami, permuliakanlah namamu. Sebab pada namamu ada firman hidup itu yang kami pegang sebagai dasar hidup kami, sebagai masa depan kami. I love you Abba. Haleluya. Amin. Amin. And amin. Wow. Rasakan kekuatan firman Tuhan itu. Praise the Lord. Yes.